Manusia itu dia akan diceritakan, dia akan menjadi pembicaraan orang setelahnya. Oh, dia itu dulu baik. Oh, dia dulu orangnya jahat. Maka jadilah kamu pembicaraan yang baik bagi orang-orang yang menghafalkan track recordmu. Maka kita ini hidup sedang membuat sejarah. Jadi ibu-ibu kalau bermuamalah, berinteraksi, berhubungan dengan orang namanya dititeni. Jadi maksudnya apa? Orang itu nanti udah hafal. Oh ini kesini pasti mau pinjam duit ya. Oh ini kesini Pak mau ngerumpi nih. Nah itu temenmu yang hafal kebiasaanmu itu, maka jadilah kamu sebagai apa? Sebagai pembicaraan yang baik. Jangan yang dihafalkan itu jeleknya. Maka buatlah sejarah yang baik. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau orang itu melakukan sekecil apapun kebaikan, maka dia yarah, dia akan mendapatkan. Dia akan memanen. Nah, sebaliknya wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Begitu juga kalau dia melakukan perbuatan sekecil apapun, kalau itu keburukan, tetap dia juga yang akan memanen. Itu keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, karena itu penting di sini kita ini sebagai seorang muslim itu memiliki pandangan ke depan ya. Jadi kenapa ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Kita sudah tahu bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Ya. Kemudian setelah kita hidup di dunia ini kita akan tinggalkan semua. Dan masa depan yang hakiki itu sebenarnya adalah akhir. Tapi sekali lagi banyak yang kemudian jalannya itu nggak lurus. Nanti kita akan jelaskan apa yang menyebabkan jalan kita ini nggak lurus. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita juga harus punya misi hidup, ya. Orang mukmin itu misi hidupnya apa? Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu misi. Dan aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah memberikan pengabdian. Kita itu sebenarnya hidup ini dan kita sendiri ini disebut sebagai abdun. Abdun itu apa? Abdun itu kalau dalam bahasa kasarnya itu bisa kita sebut budak. Jadi kita ini adalah hamba. Ya. Kita ini adalah hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Nah, kalau kita ini menjadi hambanya Allah, berarti kan mestinya hidup kita itu ya terserah Allah, kan begitu ya, Bu ya. Itu namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya Allah menggunakan kata ya'budun dari kata abida ya'budu. Ya, abida ya'budu. Jadi abida ya'budu. Itu artinya apa? Bahwa ibadah itu adalah bentuk penghambaan. Ya. Jadi ibadah itu adalah bentuk penghambaan. Kita itu menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Gitu. Ya, ini. Itu misi hidup kita. Ya. Nah, karena itu hidup kita itu sebenarnya adalah untuk ibadah dalam arti seluas-luasnya. Ibadah itu jangan disempitkan, Bu. Misalnya sholat, zakat, puasa, haji, bukan hanya itu. Ya. Ibadah itu luas sekali. Luas sekali. Pokoknya catat ini ya. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu qawlan kana fi'lan. Itu makna ibadah. Ya, sudah dicatat? Ismun jami'un, ibadah itu adalah sebutan untuk jami' semua perkara. Ismun jami'un, lima
yuhibbuhullah, apa saja yang Allah sukai. Wa yarda, dan Allah ridhoi. Jadi apa saja yang Allah sukai, apa saja yang Allah ridhoi, itu namanya ibadah. Dan karena itu luas. Baik itu berupa qaulan atau fi'lan, perbuatan atau perkataan, itu semuanya ibadah. Gitu. Salat itu berupa qaulan wa fi'lan, perbuatan dan juga perkataan. Kita zakat, ya, di situ ada qaulan, ada fi'lan, termasuk juga malan, harta. Kita puasa, kita haji, itu semuanya termasuk qaulan au fi'lan, qaulan au amalan, dan itu diridhoi oleh Allah. Nah, selain itu apa? Banyak sekali. Ya, sekarang ibu-ibu datang di sini, ini termasuk perbuatan. Ya, itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Nanti misalnya, kalau ini kan duduknya nih, bagaimana jalannya dari rumah ke sini, itu juga dihitung ibadah. Kemudian ketika kita nanti misalnya di rumah, masak, merebus air, buatkan kopi untuk suaminya, ya, atau misalnya apa, itu semuanya kalau masuk dalam kategori 5 yuhibbullah wa yardah, apa yang Allah sukai dan apa yang Allah ridhai, maka itu termasuk ibadah. Ngajar, ya, atau mungkin bekerja, yang kalau Allah sukai, Allah ridhai, maka itu juga ibadah. Di jalan kemudian nemukan sesuatu, entah itu paku, entah itu apa, diambil, itu termasuk yuhibbullah wa yardah. Apa yang Allah sukai, apa yang Allah ridhai, itu termasuk ibadah. Ketemu orang, senyum, Allah suka, Allah ridha, ibadah. Ya. Bahkan itu disebutkan dalam hadis Nabi. Jadi pendek kata, banyak sekali perbuatan atau perkataan yang Allah sukai, Allah ridhoi, dan itu termasuk ibadah. Itu hidup kita seluas-luasnya untuk itu. Ya. Nah, ini. Kemudian ibu-ibu sekalian, orang mukmin itu ketika dia dilahirkan, apa sebenarnya maksudnya Allah melahirkan kita? Maksudnya Allah menciptakan kita. Kita ini dilahirkan untuk berkhidmat, mengabdi. Untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Dengan apa? Menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk melakukan ketaatan. Gitu. Itu bentuk khidmat. Jadi misalnya begini, ibu-ibu dikasih mata, dipakai apa Bu matanya? Ya. Apakah matanya dipakai untuk ketaatan atau maksiat? Itu tergantung kita. Ketika kita menggunakan mata kita untuk melakukan ketaatan, berarti kita menggunakan mata kita untuk khidmat. Telinga, dikasih telinga untuk apa Bu? Dikasih tangan untuk apa? Dikasih kaki untuk apa? Dikasih fisik yang sehat untuk apa? Itu semuanya. Jadi kalau bahasanya itu, ulama itu ya mengatakan, jadi badanuka matiyatun. Ya, badanuka matiyatuka. Badanmu itu, tubuhmu itu adalah matiyatuka. Itu adalah kendaraanmu. Artinya kita bisa gunakan badan kita untuk apa saja. Mata kita mau pakai apa terserah kita. Telinga kita mau pakai apa terserah kita. Tangan kita mau pakai apa terserah kita. Kaki kita mau pakai apa terserah kita. Itu kendaraan kita. Ya, itu semuanya adalah kendaraan kita. Nah, kita diberi kendaraan oleh Allah, diberi semuanya tadi, itu kalau kita gunakan untuk melakukan ketaatan, itu namanya syukur. Ya, itu loh. Ya, itu namanya syukur. Maka ketika kita diberi harta, misalnya ini contoh ya, kita ini sekarang makan, minum, istirahat, menjaga kesehatan, ya, termasuk mencari ilmu, bekerja, itu bukan hanya untuk senang-senang, ya kan? Bukan untuk senang-senang. Senang-senang bukan tidak boleh, boleh Bu. Karena Rasulullah membolehkan. Apa kata Nabi? Rawihu
sa'atan bisa'atin. Silahkan kamu ya bersenang-senang sebentar. Tapi jangan terus-terusan. 1 hari 24 jam itu isinya nongkrong terus di depan TV. 1 hari 24 jam itu main HP terus. 1 hari 24 jam itu enggak ngapa-ngapain. Pokoknya itu. Ya. Itu tidak boleh. Boleh kalau itu hanya sebentar. Karena apa? Tujuan utama kita menggunakan mata kita, menggunakan telinga kita, menggunakan otak kita, menggunakan kesehatan kita, menggunakan tangan kita, menggunakan badan kita untuk apa? Untuk berkhidmat kepada Allah. Nah itu. Itu yang harus dicatat. Untuk apa? Berkhidmat kepada Allah. Bahwa di dalam berkhidmat tadi perlu istirahat. Jadi misalnya begini, kita duduk terus kan nggak mungkin. Sampai kan? Berdiri. Berdiri terus juga nggak mungkin sampai. Kita perlu istirahat. Jadi sebenarnya kita ini diperintahkan untuk hidup yang boleh kita katakan seimbang. Ya jalan, ya duduk, ya berdiri, ya olahraga, ya rekreasi, refreshing. Itu harus seimbang. Tapi tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita ini punya fisik yang fresh, punya badan yang seger, supaya apa? Bisa dipakai ibadah. Gitu. Jadi kalau tujuannya untuk seneng-seneng tadi salah. Dikasih mata ya untuk seneng-seneng tok, dikasih telinga untuk seneng-seneng tok, dikasih mulut untuk seneng-seneng tok, dikasih tangan, dikasih kaki untuk seneng-seneng tok. Jadi setiap hari itu nanti rapornya dugem terus. Ya kan? Rapornya begitu. Ya. Tahu Bu dugem Bu? Tahu ya. Ya, dugem itu dunia gemerlap. Nah, isinya ya sekarang kan lagi rame sound horeg, ya kan? Nah, ternyata sound horeg itu bukan hanya soundnya yang bikin horeg, tapi juga jogetnya bikin horeg. Ya kan? Makanya ya itu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah itu, kita itu disuruh jaga kesehatan, suruh makan yang cukup, suruh istirahat yang cukup. Ya. Kemudian kalau kita punya kesempatan cari ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa berkhidmat. Gitu loh. Ya. Untuk apa? Untuk Allah. Untuk Rasul. Untuk Islam, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Jadi kalau kita ini sehat bukan untuk senang-senang tapi gunakan kesehatan tadi itu untuk khidmat kepada Allah. Nah, gitu loh. Nah, ini ya. Jadi tubuh dan apapun yang dianugerahkan itu adalah kendaraan yang harus dimanfaatkan untuk misi ini. Misi apa? Khidmat. Gitu. Jadi kita ini hidup bukan untuk hidup, tapi hidup ini ada visinya tadi, yaitu untuk tujuan setelah hidup. Karena hidup itu adalah mazra'atul akhirah. Kita ini sedang nanam sekarang itu, ya. Ini. Nah kemudian ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang apa tujuan hidup kita? Nah. Maka ada 3 pertanyaan ini yang ibu-ibu harus pahami dulu. Pertama, dari mana dia sebelum hidup? Kemudian untuk apa dia hidup? Dan mau kemana setelah hidup di dunia ini? Ini 3 pertanyaan. Bahasa Arabnya min aina, limada, ila aina. Dari mana, untuk apa, mau kemana? Dari mana kita ini, ibu-ibu sekalian, manusia, alam dan kehidupan ini semuanya itu makhluk Allah. Nah, Allah yang menciptakan dan mengurus semuanya. Jadi kita ini makhluknya Allah. Ya dah? Kita ini makhluknya Allah semua. Untuk apa Allah menciptakan ini? Manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Dengan caranya bagaimana? Terikat kepada seluruh perintah dan larangan Allah, atau dengan kata lain kita ini terikat dengan syariat Allah. Makanya Allah menurunkan agama. Kemudian Allah itu nurunkan kitab suci.
Allah itu nurunkan Rasul, tujuannya apa? Untuk ngajari. Sekarang Rasul tidak ada. Tugas untuk ngajari umat itu siapa yang memikul? Ya ulama, ya ustadz, ustadzah. Itu yang bertugas untuk ngajari umat. Ya, supaya mereka ini mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau ustadz nggak mau ngajari, ulama nggak mau ngajari, nanti mereka punya tanggung jawab dari depan Allah. Nanti ada orang yang misalnya berzina, dihukum oleh Allah, dia komplain, saya berzina karena saya nggak pernah diberitahu bahwa zina itu haram. Ya, padahal sudah tahu zina itu haram. Mana ada orang nggak tahu zina haram? Ya kan? Nah, tapi itu alasan manusia, Bu. Makanya nanti di hadapan Allah itu ada. Makanya ulama itu sampai membahas begini. Jadi ada hukum itu. Ini saking pinternya manusia itu. Ketika nanti ditanya oleh Allah. Makanya sampai dalam Al-Quran Allah mengatakan rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah rusulan mubasyirina wa mundirin. Untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan peringatan, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun, supaya manusia tidak punya alasan di hadapan Allah. Karena manusia ini banyak alasan. Supaya manusia tidak punya alasan lagi setelah diutusnya Rasul. Jadi ibaratnya Allah ngutus Rasul, Allah nurunkan kitab, itu menjadi, kalau dalam bahasa Arabnya itu nanti disebut dalilul iskat. Dalil, bukti yang bisa menutup mulut mereka, mengunci mulut mereka sehingga mereka nggak bisa berkutik. Karena manusia ini Masya Allah banyak alasan. Ya. Nah, para ulama kemudian menjelaskan begini. Kalau nanti ada orang, dia melakukan perbuatan itu salah. Terus dia bilang saya tidak tahu. Maka harus dicek, Bu. Ya, harus dicek. Apakah perbuatan ini termasuk perbuatan yang tidak ma'ruf, artinya populer. Contoh misalnya, zina. Zina itu haram. Apakah orang itu nggak ngerti kalau zina itu haram? Zina itu haram, itu perkara yang sudah ma'ruf, nggak ada orang yang nggak tahu. Karena hukumnya dari dulu sampai sekarang itu orang udah tahu. Maka kalau nanti ada orang berzina terus dia bilang saya tidak tahu kalau zina itu nggak boleh, nah itu nggak diterima alasan begitu, nggak diterima. Kenapa? Karena itu termasuk perkara yang ma'ruf. Sholat ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Nggak tahu kalau sholat itu wajib. Itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena sholat itu termasuk perkara yang ma'ruf. Terus apa? Kira-kira orang itu melakukan pelanggaran, yang pelanggaran itu orang itu nggak tahu terus diterima alasannya. Ya misalnya hukum-hukum yang dulu orang belum pernah membahas. Ya, contoh misalnya ya, ada kalau di dalam kitab An-Nidam Al-Iqtisad itu dibahas hukum saham. Ulama dulu belum ada yang membahas itu. Lalu kemudian ada orang terlanjur punya saham, jual beli saham. Terus ditanya, kamu tahu nggak hukumnya? Nggak tahu. Nah itu masih bisa diterima. Itu pun kalau dia bukan ulama. Kalau dia ulama, maka ketidaktahuan dia itu tidak bisa diterima. Nah, itu. Ini menunjukkan betapa Allah itu sudah menyiapkan perangkatnya tadi. Islam diturunkan dengan Al-Qur'annya, dengan Rasulnya untuk ngajari. Kemudian setelah itu Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in. Kemudian ya atba' tabi'in, para ulama-ulama seterusnya. Sehingga dengan begitu tidak ada alasan lagi orang mengatakan tidak tahu. Jadi kita dakwah, kita ngajar begini itu juga untuk menggugurkan kewajiban kita di depan Allah. Supaya nanti nggak ada yang protes. Saya nggak tahu karena dulu nggak diajari. Nah, nggak ada yang begitu. Ya, kalau sudah kita ajari kemudian nggak tahu, salahnya sendiri waktu pengajian nggak datang. Ya, nah, gitu ya. Atau salahnya sendiri waktu ngaji ngantuk. Salahnya sendiri, ya kan? Bukan salahnya ngajar. Ya, soal ngajarin nggak enak itu urusan lain ya.
Ya, ini. Itu. Kemudian mau kemana kita ini? Setelah kita di dunia ini. Jawabannya, setelah kita hidup di dunia ini, manusia itu akan mati. Dan setelah itu, dia akan dibangkitkan oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh perbuatan di dunia. Nah, itu tadi. Ya. Nah, gambarnya kira-kira begini, Bu. Lihat ya, posisi kita sekarang di mana? Ini ya, kalau kita lihat posisi kita sekarang, ini di sini. Alam manusia dan kehidupan itu di sini. Ya. Jadi kita ini sekarang posisinya di sini. Nah, kemudian Allah itu adalah pencipta sebelum kita ada. Jadi Allah itu di sini merupakan pencipta sebelum alam manusia dan kehidupan ini ada. Jadi kalau tadi pertanyaannya min aina, dari mana kita ini? Jawabannya kita ini adalah makhluknya Allah. Karena Allah yang menciptakan alam manusia dan kehidupan ini. Tidak hanya Allah menciptakan alam manusia dan kehidupan, Bu. Allah itu juga menurunkan syariat. Allah juga mengutus Rasul. Kenapa Allah menurunkan syariat, Allah mengutus Rasul? Kalau nggak ada syariat, nanti kita ini hidup nggak ada aturan. Betul tidak? Makanya Allah turunkan aturan. Syariat itu aturan. Nah, bahwa kemudian sudah ada syariat, nggak mengambil syariatnya Allah, urusan lain. Itu. Misalnya dia ngambil syariatnya ya, yang dibuat oleh manusia. Ya, ada. Ya, sekarang itu banyak. Itu. Ya, kita kalahkan syariatnya Allah. Kemudian akhirnya mengambil syariat manusia. Nah, jadi kita sekarang di sini posisinya di mana Allah sudah menurunkan syariat, Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Itu tugas Rasul. Agar kamu Muhammad tubayyina linnas, menjelaskan kepada umat manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Al-Qur'an sudah diturunkan. Nabi tugasnya menjelaskan. Penjelasan Nabi itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa perbuatan, bisa berupa diam. Itu penjelasan Rasulullah. Ya. Makanya kemudian ketika Ibunda Aisyah itu ditanya, ya, bagaimana akhlak Rasulullah, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi Nabi itu sebenarnya adalah Al-Qur'an yang hidup. Kita itu kalau membaca Al-Quran nggak bisa membayangkan seperti apa. Begitu Rasulullah diutus, Rasulullah itu menghidupkan Al-Quran. Sehingga kita bisa melihat. Kalau orang itu disuruh jujur itu kayak apa? Rasulullah ngasih contoh. Ya. Kalau misalnya orang itu belajar tentang ketaatan seperti apa? Rasulullah ngasih contoh. Ya, makanya Allah kemudian mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah bagi kita. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang yang menginginkan Allah dan orang yang menginginkan hari akhirnya selamat. Nah, kemudian setelah kita ini ya, posisinya di sini, nanti kita akan mati. Kemudian setelah mati, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat ini. Ini proses penciptaan, ini kebangkitan. Nah, ada apa dari kiamat? Yang jelas, manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ini, manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pertanyaannya kemudian, manusia itu nanti ketika diminta pertanggungjawaban, itu kan kemungkinannya kalau kita bikin pertanggungjawaban itu kan ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya kan? Ada yang diterima, ada yang ditolak. Diterima. Bagaimana pertanggungjawaban kita diterima? Kalau pertanggungjawaban kita itu sesuai dengan syariatnya Allah. Makanya Nabi mengatakan begini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal
yang amal itu tidak mengikuti tuntunanku, tidak mengikuti syariatku, maka amal itu ditolak. Berarti pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa pertanggungjawabannya tidak diterima oleh Allah? Karena nggak sesuai dengan tuntunan ya, yang telah diturunkan oleh Allah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka ditolak. Bayangkan Bu, kita ini sudah melakukan amal capek-capek gitu ya. Begitu nanti nerima catatan kita itu merah semua. Catatan kita itu akhirnya nggak ada. Ya, tolak semua. Pengen Bu? Pengen nggak Bu? Ada satu cerita Bu ya. Ini cerita seorang perempuan yang bernama Sayyidah Zubaidah. Tahu siapa Sayyidah Zubaidah Bu? Sayyidah Zubaidah ini adalah istri Harun ar-Rasyid. Tahu Harun ar-Rasyid Bu? Harun ar-Rasyid itu adalah khalifah Abbasiyah. Ibu-ibu sudah pernah yang umrah? Ya, ada yang sudah pernah, ada yang belum, ini wajah-wajahnya. Jadi kalau ibu-ibu pernah umrah, itu masih bisa melihat jejak peninggalan dari Sayyidah Zubaidah. Di mana Bu? Peninggalan Sayyidah Zubaidah itu kalau kita habis dari Arafah ya, kemudian kita kembali lewat Musdalifah, nanti di lereng gunung itu, sepanjang jalan yang ada di Musdalifah ke Mina itu Bu, sebelah kanan kita itu nanti ada dinding-dinding ya, bangunan di lereng gunung itu bangunan ya. Bangunan itu jadi bentuknya itu kayak kanal. Tahu kanal ya? Kanal itu kayak irigasi, saluran air. Itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan qonat. Apa? Qonat Zubaidah. Kanal Zubaidah. Kanal Zubaidah ini siapa yang membangun Bu? Zubaidah tadi. Pada saat beliau itu menjadi istrinya Harun ar-Rasyid dan beliau itu menunaikan ibadah haji. Ketika itu jamaah haji mengalami kesulitan air. Maka beliau bangun itu kanal Zubaidah itu. Dan itu panjang. Kalau kita lihat di Musdalifah itu panjang. Ya. Lalu kemudian beliau itu tidak hanya membangun kanal Zubaidah, beliau itu membangun namanya Birkah Zubaidah. Dari Baghdad itu sampai ke Mekah. Itu dibangun itu. Birkah itu apa? Jadi semacam sumber air, kemudian nanti ada penampungan air untuk apa? Karena zaman dulu orang kalau mau berangkat haji itu kan mereka naik unta, naik kuda, mereka untanya, kudanya butuh minum. Itu logistik yang paling mereka butuhkan. Maka dibuatkan birkah tadi, namanya Birkah Zubaidah. Dan itu dibiayai dengan uangnya sendiri, Bu. Bukan uang negara. Lalu kemudian Sayyidah Zubaidah ini meninggal. Pada saat meninggal itu, ini belum di akhirat, ini ceritanya meninggal. Saudaranya Sayyidah Zubaidah ini bermimpi ketemu dengan Sayyidah Zubaidah. Dalam mimpinya itu ditanya dia, bagaimana keadaanmu sekarang? Sambil murung dia mengatakan, ya, semua amalku ditolak oleh Allah. Kemudian saudaranya bertanya, loh amalmu kan banyak sekali. Kamu sudah membangun ini, kamu sudah membuat ini, sudah ini. Ini istrinya khalifah yang nggak suka pamer Hermes. Ya, dan nggak suka shopping. Ya, atau nenteng kemana-mana, ya, pamer kalung, enggak. Hartanya itu dipakai untuk membangun fasilitas-fasilitas tadi loh. Yang kayak begitu saja. Itu ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Coba bayangkan. Terus ditanya, lah terus amalmu yang sebegitu banyak itu gak ada yang diterima oleh Allah. Kenapa gak diterima oleh Allah? Karena dulu ada sedikit pamer, ada sedikit ini, ada sedikit ini.
Itulah Bu, mengapa kita itu jangan hanya mengandalkan amal yang kelihatan. Kalau ibu-ibu mengandalkan amal yang kelihatan, potensi amal itu riya ada. Betul tidak? Maka ibu-ibu harus punya amalan rahasia yang hanya ibu dan Allah saja yang tahu. Supaya apa? Untuk jaga-jaga kalau amal kita yang kelihatan tadi ditolak sama Allah. Jadi kita ini enggak bocor. Ya. Begitu amal yang kelihatan tadi itu ditolak sama Allah, kita punya cadangan. Nah, itu yang diceritakan oleh Sayyidah Zubaidah tadi. Terus ditanya, lah terus bagaimana? Untung Allah mengampuni dosa-dosaku karena amal-amal rahasiaku. Masya Allah. Seandainya beliau itu tidak punya amal rahasia yang diterima oleh Allah, Allah mungkin tidak akan mengampuni. Dan mungkin catatan amal dia lebih banyak yang tidak diterima. Karena diampuni maka kemudian akhirnya dia bisa lega. Ini Masya Allah. Ya, ini cerita. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini mumpung masih diberi kesempatan. Coba bayangkan nanti begitu sudah dihadapkan di hadapan mahkamah Allah, lalu kemudian kitabnya diberikan sama Allah, lalu kemudian ditunjukkan semua amalnya, nggak ada yang diterima. Karena syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama ikhlas dan yang kedua apa? Benar. Ikhlas dan benar. Ya. Yang benar itu insya Allah gampang. Kita bisa lakukan amal yang benar karena amal yang benar ini dohir. Kita mengikuti sesuai dengan hukum syariat, sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Itu gampang karena dohir. Yang susah itu adalah jaga hati kita. Bagaimana caranya kita ini tetap ikhlas. Hati kita itu tetap bersih. Itu yang susah. Ya kan, itu yang susah. Masya Allah. Ya, ini. Makanya para sahabat itu sering nangis. Ya. Sholat nangis. Itu. Berdoa nangis, mereka nangis karena itu tadi banyak amal-amal yang mereka merasa amalnya itu belum tentu selamat itu ya. Nah, ini yang kita mesti paham. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ini kalau bahasa manajemennya itu kita sebut core value. Jadi kita itu harus punya nilai utama yang kita harus jaga, Bu. Dan nilai utama ini yang nanti kemudian akan mendrive, ya, yang akan memandu, yang akan membentuk, mengarahkan amal-amal kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, ad-dunya darus sidqin liman shadaqah. Dunia itu, Bu, itu adalah tempat yang benar, tempat yang jujur bagi orang yang memperlakukan dunia itu dengan benar. Ya, contoh misalnya begini. Sekarang kita ini ya, kalau tadi kan kita sudah sampaikan. Misalnya nih, kita ini diberi oleh Allah anugerah umur, kita bisa diberikan kesehatan, kita bisa datang, kita bisa lakukan macam-macam. Tapi kemudian kita tidak pernah memperlakukan dunia ini dengan benar. Bagaimana? Dengan cara menggunakan semua yang Allah berikan tadi itu dengan benar. Allah nyuruh kita ibadah, kita ibadah. Allah menyuruh kita menggunakan semuanya tadi untuk berkhidmat pada Allah, kita gunakan. Itu baru benar. Tapi kalau tidak begitu artinya apa? Berarti kita ini memperlakukan dunia dengan salah. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan, dikasih hati, dikasih semua dikasih sama Allah, kasih harta. Dipakai untuk seneng-seneng tok tadi, dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk nggak jelas. Ada orang bangun masjid, diem saja. Ada orang butuh bantuan, diem saja. Ada orang ini, diem saja padahal dia punya harta. Ini. Na'udzubillah subhanallah. Ya. Nah, di sini ya, Al-Fakir ingin sampaikan. Ini nilai yang penting untuk kita ya, untuk kita pegang teguh. Amanah. Bu, kalau kita ini di dunia tidak amanah,
habis kita. Betul nggak? Orang nggak akan percaya sama kita. Jujur. Kalau kita nggak jujur, orang nggak akan percaya. Ya, nah, Sayyidina Ali tadi mengatakan ad-dunya darusidqin. Artinya kita ini ya apa yang kita ambil dari dunia itu kemudian kita gunakan dengan benar. Ya, dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang mukmin itu ada rijal shadaqu yang mereka membuktikan kejujuran mereka. Ya. Jadi kalau mereka ngomong A, perbuatannya A. Kalau dia melakukan, kalau misalnya dalam hatinya apa, zahirnya juga begitu. Itu namanya jujur. Orang itu kalau nggak jujur disebut munafik. Mulutnya beda dengan yang dilakukan. Ngomong A, yang dilakukan B. Hatinya apa, yang di luar apa. Itu namanya tidak jujur. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Orang mukmin itu ada orang yang dia telah membuktikan kejujurannya sebagaimana apa yang dia janjikan pada Allah. Dia janji sama Allah apa? Ketika Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Syahidna. Ya. Itu. Gitu, Masya Allah. Tapi kemudian hidupnya tidak digunakan untuk ibadah. Padahal ngomongnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, katanya untuk Allah. Ya, orang bilang pret. Iya tak? Katanya untuk Allah pret, gitu kan? Ya, suruh ngaji nggak mau, suruh ibadah malas, ya, suruh sedekah apalagi. Loh, sholat itu ibadah yang nggak bondo, nggak modal, itu malas. Apalagi disuruh sedekah, lebih malas lagi. Gitu. Apalagi disuruh umrah, disuruh haji, lebih malas lagi. Apalagi disuruh melakukan puncak ibadah, jihad misalnya, lebih lagi. Wong disuruh ibadah yang nggak modal aja berat. Sholat itu ibadah yang paling ringan, Bu. Kalau kita ini ukurannya, kalau kita sholat saja malas, berarti ibadah yang lain lebih malas lagi. Gitu. Karena sholat itu ibadah yang nggak modal, modalnya cuma modal dengkul. Oh iya, sholat itu ibadah cuma modal dengkul, nggak modal apa-apa. Gitu. Ya, nah ini. Makanya Imam Al-Mawardi itu memasukkan sholat itu ibadah pertama. Baru nanti setelah itu puasa, baru setelah itu zakat, baru setelah itu haji, baru setelah itu jihad. Artinya modalnya itu modal dengkul. Nggak perlu modal. Gitu. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, selain tadi itu jujur, luar, dalam, zahir, batin sama. Orang munafik nggak bisa begitu. Orang munafik itu ngomongnya nggak bisa dipegang, janjinya nggak bisa dipegang. Ya. Nah, yang ketiga itu dia punya yang namanya mas'uliyah, tanggung jawab. Bu, nanti amalnya ibu-ibu itu rapotnya yang nerima ibu-ibu. Kalau sekarang ibu-ibu punya anak, anaknya nerima rapot, bisa diwakilin nggak? Bisa diwakilin nggak? Bisa, tapi nanti ibu-ibu nggak bisa nerima rapot dari Allah, diwakilkan nggak bisa, Bu. Diterima sendiri. Apa dasarnya? Allah di dalam Al-Quran mengatakan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang kepadaku ngadep satu-satu seperti aku dulu ciptakan kamu satu-satu. Ibu-ibu ada yang saudara kembar? Kalau saudara kembar lahirnya bareng brojol langsung dua gitu? Atau satu-satu? Satu-satu. Ya kan? Operasi sesar aja satu-satu. Gitu.
Diambil satu. Allah mengatakan begitu, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kami, ya, jadi walaqad ji'tumuna furada, kamu pasti akan datang menghadapku untuk nerima rapor, untuk diminta pertanggungjawaban satu-satu seperti kami ciptakan kalian pertama kali satu-satu. Nah itu. Jadi kita ini nggak bisa diwakilkan. Bahkan kemudian Allah katakan, Iqra' kitabaka. Nih, kamu baca sendiri catatanmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Sekarang kata Allah, cukup kamu yang baca sendiri. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kalau sudah kayak begitu, siapa yang bisa nolong kita, Bu? Enggak ada. Enggak ada. Nah ini, Bu. Nah, jadi makanya kita ini kalau kita melakukan apapun, kita harus berpikir bahwa amalku, aku yang akan bertanggung jawab. Ya, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan menerima konsekuensinya. Jadi jangan nyalain orang lain. Kita seringkali karena tidak punya tanggung jawab, begitu enak dia pengen dapat nama. Begitu ada masalah, dia lempar ke orang lain. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab. Makanya dalam ayat tadi Allah menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, masing-masing akan terima. Gitu. Ya, masing-masing akan menerima. Itu kesadaran pentingnya kita tanggung jawab. Kita akan dihisab masing-masing. Mau suami istri, mau orang tua sama anaknya, semua akan terima hisabnya sendiri-sendiri. Ya. Nah ini. Kemudian yang keempat itu pentingnya kita disiplin. Nah ini nanti kaitannya dengan bagaimana kita ini bisa fokus agar mendapatkan jannah. Bu, kalau kita tidak disiplin, ibadah harus disiplin, baca Quran disiplin, ngaji disiplin, sholat sunnah disiplin, kerja juga begitu. Itu nanti sukses. Kenapa orang tidak sukses? Karena nggak disiplin. Nggak disiplin. Ya, ini. Itu kuncinya. Ya. Kalau dalam bahasa hadis itu disebutkan ya, kul amantu billah sumastaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman pada Allah sumastaqim, kemudian istiqamah, disiplin, istiqamah. Tapi penyakitnya kita itu seringkali nggak bisa disiplin, nggak bisa istiqamah. Nah, ini nanti kita akan bahas kenapa nggak bisa disiplin, nggak bisa istiqomah. Nah, dunia itu, Bu, ini kata Nabi ya, ini sabda Nabi tentang dunia. Apa kata Nabi? Wa min hawanid dunya 'ala Allah alla yu'sa illa fiha wa la yunalu ma indau illa bitarkiha, kata Nabi. Di antara bentuk kehinaan dunia, dunia itu hina kata Nabi. Itu karena Allah itu dimaksiati. Mana ada maksiat di tempat lain kecuali dunia. Di surga, begitu Adam, begitu iblis maksiat pada Allah diusir, Bu. Gak layak kamu. Ya, maksiat di tempat ini diusir. Di dunia, ya, kita itu kalau maksiat diusir terus mau kemana? Mau kemana lagi kita? Makanya kata Nabi itu min hawani dunia, termasuk kehinaan dunia itu adalah karena Allah itu satu-satunya tempat di mana Allah itu dimaksiati, Allah itu ditentang, Allah itu perintahnya nggak ditaati ya di dunia. Itu. Ya. Nah, ini. Wala yunalu ma indau, dan tidak akan apa yang ada di sisi Allah itu didapatkan illa bitarkiha, kecuali dengan meninggalkan dunia. Itu. Makanya kalau kita ingin mendapatkan apa di sisi Allah, dunia itu jangan dibawa-bawa, Bu. Ya, ini. Kita itu seringkali kan berat, gitu. Apa kalau orang Jawa bilang itu ngeboti, ya, memberatkan dunia, sehingga akhirnya kita dengan Allah juga setengah-setengah, ya kan? Mau ibadah entar, mau ini entar, mau ini entar, karena masih ada yang memberatkan, betul tidak? Itu. Makanya kita nggak akan dapat yang di sisi Allah tadi kalau kita tidak tinggalkan semuanya itu. Itulah. Kalau kita tidak tinggalkan semuanya itu. Nah, ini. Kemudian kata Nabi,
Ya, tentang dunia ini, ad-dunya yauman, dunia itu sebenarnya isinya cuma 2 hari, Bu. Enggak banyak, 2 hari tok dunia itu. Yaumun farahun, 1 hari itu isinya seneng. Wa yaumun hammun, 1 hari itu isinya ya sedih. Ada seneng, ada sedih, betul enggak? Jadi kalau dikumpulin ibu-ibu yang umurnya sudah 70, 80 tahun, mungkin ada 90 tahun, itu isinya senang sama sedih. Ya kan? Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada. Dunia itu cuma 2 hari. Yaumun farahun wa yaumun hamun. Kata Rasulullah. Wakilahuma zailun, masing-masing baik itu yang senang maupun yang sedih itu sama-sama hilang. Pernah nggak kita senang-senang terus nggak hilang-hilang? Nggak ada. Pernah nggak sedih-sedih terus nggak hilang-hilang? Nggak ada. Ya sedih terus hilang sedihnya. Senangnya hilang. Terus begitu. Itu dunia. Ya. Makanya Rasulullah ngajari. Ajaban li amril mu'mini. Orang mukmin itu luar biasa. Idza asabahu khairun fasyakara. Kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Wa idza asabahu syarrun fasabara. Kalau dia dapat keburukan dia itu bersabar. Wa madzalika illa mu'min, dan tidak ada yang bisa begitu kecuali orang mukmin. Itu hebatnya. Karena dunia itu isinya cuma 2 itu. Makanya kata Nabi dalam riwayat yang lain, al-imanu nisfan, iman itu isinya 2. Separuh as-sabr, separuh itu isinya syukur. Jadi kalau kita hanya bisa sabar, nggak bisa syukur, nggak boleh. Bisa syukur, nggak bisa sabar, nggak boleh. Dua-duanya. Al-imanu nisfan. Nah, gitu. Iman itu ada 2. Ada separuh-separuh. Separuhnya sabar, separuhnya syukur. Karena dunia itu cuma 2 hari tadi. Isinya seneng sama ya susah. Gitu. Maka kata Rasulullah apa? Kilahuma zailun angka, masing-masing tadi itu akan hilang darimu. Fada'au, maka kamu tinggalkan mayazulu, apa yang hilang. Apa yang hilang tadi? Ya senang kadang datang hilang, susah, sedih kadang datang hilang. Itu kamu jangan terlalu pikirin. Jadi kalau senang saking senangnya itu sampai nggak ingat. Ya. Sedih saking sedihnya juga begitu, nggak boleh. Ya, senang ya senang tapi jangan keterlaluan. Sedih ya sedih tapi jangan keterlaluan gitu loh. Maka kata Nabi apa? Fada'au ma yazulu, yang akan hilang tadi, yang pasti hilang tadi, sudah kamu nggak usah terlalu pikirin gitu. Nanti karena terlalu sedih akhirnya stres. Ya kan? Nah ini nggak boleh. Ya nggak boleh. Kita itu harus tetap bahwa yang namanya senang tidak selamanya, yang namanya sedih juga tidak selamanya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian apa nasihat Nabi? Wa'ad ibu nufusakum, dan kamu buatlah letih dirimu, kamu buatlah capek dirimu untuk apa? Fil amali, untuk melakukan amal, lima la yazulu, yang tidak akan pernah hilang. Apa yang tidak akan pernah hilang? Akhirat. Dunia tadi kan senang dan susahnya itu pasti hilang, tapi akhirat nggak pernah hilang. Jadi senang itu secukupnya, sedih secukupnya, dan selebihnya sudah pikiran kita bebaskan, kita pakai apa? Untuk amal akhirat. Gitu. Nah, makanya kalau dapat senang, syukur akhirat. Dapat sedih, sabar akhirat. Itu caranya. Ya. Jadi supaya enggak stres. Itu. Sampai ada yang, ya ini kan sekarang kondisi ekonomi lagi susah ya Bu ya. Ya kan, banyak PHK, harga-harga naik, ya kan. Di daerah-daerah itu masyarakat menjerit, Masya Allah kasihan. Banyak orang stres Bu sekarang Bu. Ya, rumah sakit jiwa, ya penghuninya bertambah terus. Ya, dinsos sampai kewalahan ya. Belum lagi ya Allah ya kasus-kasus. Ya, ini banyak sekali. Nah, kemudian Nabi Isa, itu tadi Nabi Muhammad, sekarang Nabi Isa, ini nasihatnya bagus sekali. Nabi Isa alaihissalam pernah bersabda tentang dunia, katanya begini.
La tunazi'u ahlad dunia. Kamu jangan berebut dengan orang yang mabuk dunia. Ya. Kenapa? Ya. La tunazi'u ahlad dunia fi dunyahum. Kamu jangan berebut dengan orang yang mabuk dunia, memperebutkan dunia mereka. Fayunazi'ukum fi dinikum, karena mereka akan merebut agamamu. Ya, agama kita itu akan hilang kalau kita berebut dengan orang yang mabuk dunia tadi. Akhirnya apa? Kita itu ikut-ikutan. Dia nggak sholat, kita ikut nggak sholat. Akhirnya begitu kan? Dia ke party, kita ikut ke party. Dia kemana, ikut kemana. Itu nanti yang dikatakan Nabi Isa tadi, fayunazi'ukum fi dinikum. Dia kemudian akhirnya mengambil agamamu. Copot, hilang akhirnya agamanya. Ya, apa yang terjadi kemudian? Fala dunyahum asabtum, kamu nggak akan dapat dunia mereka, wala dinukum, dan agamamu, ya maaf, wala dinakum yang benar, wala dinakum abqaitum, dan kamu juga tidak akan bisa mempertahankan agamamu hilang. Itulah mengapa ulama sering mengatakan, kalau kamu mencari dunia, akhiratmu akan hilang. Tapi kalau kamu cari akhirat, duniamu akan ikut. Gitu. Jadi sekarang ini banyak orang tua yang kebalik-balik mikirnya. Nyekolahkan anak, ya, masukkan anak ke sekolah, itu pikirannya dunia. Ya. Padahal ketika dia mendapatkan dunia itu, belum tentu akhirat dia selamat. Padahal dunia itu kan apa sih? Cuma berapa tahun sih kita ini? Enak juga cuma berapa tahun gitu loh. Ya, ini. Nah, itu nasihat dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian nasihat, ya ini quote sahabat tentang dunia. Ini quote-nya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan dunia itu, Bu, awwaluha ana. Dunia itu awalnya itu adalah penderitaan. Coba sekarang, siapa yang sedang bekerja, ya, itu nggak capek. Semua pasti capek. Kerja mau jadi apa saja, mau jadi kuli, mau jadi direktur, mau jadi tukang apa saja capek. Kita kerja itu capek. Awwaluha anak, ya lah. Kemudian wa akhiruha, nanti setelah kita kumpulkan hasil kerja itu, punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu, punya semua asetnya kumpulkan. Ujungnya apa? Fana. Habis, hilang. Betul tidak? Mobilnya fana, hartanya fana, rumahnya fana, bahkan dirinya sendiri yang tadinya bekerja keras itu juga akhirnya fana, mati. Itu awalnya capek, awalnya berat, awalnya sulit, awalnya sengsara, akhirnya hilang. Itu, makanya dunia itu dari kata, ya, daniyah yang artinya, atau dani'ah yang artinya hina. Maka disebut dunia. Ya, ini. Kemudian kata Sayyidina Ali, halaluha hisabun. Kalau ibu-ibu dapat harta yang halal, halalnya itu dihisab, Bu. Halalnya itu dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kamu dapat, untuk apa kamu pakai, itu halalnya. Wa haramuha, apalagi haramnya. Kalau ibu-ibu dapat harta haram, haramnya apa? Iqabun, akan disiksa sama Allah. Sampai, ya, Nabi itu mengatakan daging yang kemasukan harta yang haram itu nanti akan menjadi santapan neraka. Itu namanya apa? Haramuha iqabun, haramnya itu kena siksa. Halalnya dimintai pertanggungjawaban, halalnya ada hisabnya, haramnya disiksa. Man sohafiha amina, siapa yang betul-betul selamat di dunia itu, maka dia akan selamat nanti di akhirat. Siapa yang benar amalnya, gunakan waktunya dengan benar, gunakan hartanya dengan benar, dapat hartanya dengan benar, menggunakan masa mudanya dengan benar, maka faman sohafiha amina, dia akan selamat. Waman marido fiha nadima. Tapi siapa yang marido, artinya siapa yang
sakit dalam pengertian hidupnya itu salah di dunia tadi, maka dia akan menyesal. Ya ini, ya, maka dia akan menyesal. Ya, ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah sekarang Bu, apa kuncinya kita berhasil hidup di dunia? Kuncinya 3. Ini tadi, ibu-ibu harus fokus. Fokus kemana? Visinya tadi, misinya tadi, tujuannya tadi. Ke akhirat kita. Fokus pada visi, misi, dan tujuan. Ya, ini. Kemudian fokus pada hasil-hasil yang kita ingin dapatkan. Outputnya, termasuk output yang kita inginkan. Apa itu? Amal soleh. Kita itu ingin mengumpulkan sebanyak-banyak apa? Amal soleh. Kemudian apa? Konsisten, terus menerus. Terus melangkah, mesti berat, amal soleh. Lakukan Bu, meskipun berat. Ya, selama kita ini masih diberi umur, lakukan. Ngaji berat, lakukan terus. Jangan berhenti, sabar, istiqomah, itu. Dan kemudian hindari yang namanya distraksi. Apa itu namanya? Pengalihan. Distraksi dari fokusnya, distraksi dari konsistensinya. Nah sekarang mari kita lihat apa yang menyebabkan kita itu kemudian akhirnya mengalami distraksi. Perhatikan. Dalam surat Yusuf ayat 108 Allah itu mengatakan begini. Qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi, aku mengajak kepada jalan Allah ala basiratin, dengan sejelas-jelasnya. Ana wa manittaba'an, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Itu kata Allah. Berarti apa? Jalan yang digariskan Islam tadi sudah jelas apa jelas? Jelas. Lurus. Nanti akan dijelaskan oleh Nabi di ayat berikutnya. Kemudian berikutnya dalam surat Al-An'am 153. Allah mengatakan wa anna hada sirati mustaqimah. Dan ini adalah jalanku mustaqimah, lurus. Fattabi'u, kamu ikuti. Berarti apa? Fokus. Ya tak? Fokus. Jangan belok-belok Bu. Fokus. Itu. Istiqamah. Kuncinya apa? Disiplin. Itu. Wala tattabu subula, dan kamu jangan ikuti jalan-jalan yang fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kalian terpencar-pencar dari jalan tadi. Itu firman Allah dalam surat Yusuf ayat 108 dan surat Al-An'am ayat 153. Sekarang lihat penjelasan Rasulullah. Apa penjelasan Rasulullah? Nabi, ya, ini bersabda tentang fokus pada visi, misi, dan tujuan tadi. Kata Nabi apa? Ketika surat, ya, Al-A'raf tadi itu, ya, surat Al-A'raf tadi itu, surat Al-An'am 153 tadi itu turun. Nabi itu kemudian menjelaskan. Ayat ini sampaikan Nabi kepada para sahabat. Lalu kemudian Nabi itu menjelaskan begini. Khatta Rasulullah biyadihi, Rasulullah kemudian membuat garis dengan tangannya, lurus. Ya. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan hada sabilullah, ini jalannya Allah, lurus. Mustaqimah, kata Nabi. Wa khatta an yamini, kemudian Rasul membuat garis sebelah kanan. Wa khatta, ya, wa an shimalihi, atau membuat garis sebelah kiri. Jadi ya an yamini wa shimali, kemudian ke kiri. Yamini shimali, yamini shimali. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan hadhihi subul, jalan-jalan ini di kanan dan di kiri ini, laisa minha sabilun, tidak ada satupun jalan di situ illa alai syaitan, kecuali di situ ada setan yang nongkrongi. Tuh, ada setan yang nongkrongi. Yad'u ilaihi, di mana setan itu manggil-manggil. Itulah mengapa ini Bu, supaya ibu-ibu tahu ya, ini gambarnya kayak begini. Jadi yang digambar oleh Nabi tadi yang lurus, seret. Itu namanya hada sirati mustaqim. Ya kan? Nah, ini jalanku. Kemudian Nabi menggambar wa hatta, ya, an yamini wa shimali, kanan sama kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Kemudian kata Nabi, dan tidak ada satupun dari jalan itu kecuali ada setan yang nongkrongi, yang memanggil-manggil supaya kita ke situ. Nah, tadi kalau kita cerita tentang distraksi tadi, misalnya ini contoh ya, kadang-kadang kita baca Quran, baru sebentar lihat WA. Betul enggak? Betul enggak? Nah, yang punya IG lihat IG-nya, lihat followernya. Itu namanya distraksi.
Pertanyaannya siapa Bu yang ngajak ibu-ibu? Dialihkan tadi, mengalami distraksi tadi. Yang ngajak itu adalah setan. Itu tadi kata Nabi. Yad'u ilaihi. Setan itu yang manggil-manggil. Sudah, kamu sudah lama ngajinya, berhenti. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu pengen tahu ya bagaimana setan, Bu, Ibu, saya sarankan, Al-Fakir sarankan cari buku Talbisu Iblis yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Itu semua ya diceritakan di situ tentang bagaimana langkah-langkahnya setan untuk menjebak kita. Luar biasa buku itu. Ya, ini. Jadi Talbisu Iblis judulnya. Terjemahannya itu mungkin jeratan iblis atau belitan iblis itu terjemahannya. Anda itu cari, coba ibu. Supaya ibu-ibu tahu. Ya, jangan dikira jadi ustadz itu enggak ada iblisnya, ada. Jadi imam, jadi ahli ibadah, jadi semua ada, Bu. Wong iblis enggak pernah tidur kok. Ya kan? Dan itu janjinya iblis. Iblis itu sudah bersumpah, ya. Ketika Allah usir iblis dari surga, Allah ya, terjadi dialog antara iblis dengan Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 15, ya, ayat 14 15 itu iblis itu mengatakan qala andirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, ya Allah, berikanlah aku tangguh sampai hari di mana mereka dibangkitkan, maksudnya hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan innaka minal mundurin. Coba bayangkan, iblis itu minta sama Allah, doanya iblis diijabah loh, Bu. Kurang apa Allah itu? Apalagi kita kalau minta ya dah. Makanya kata Nabi, Allah itu malu kalau kita minta enggak dikasih. Malu Allah itu. Wong iblis minta aja dikasih kok. Ya dah. Jadi kalau ibu-ibu minta terus enggak dikasih-kasih, jangan suudzon, Bu. Kenapa sih Allah ini enggak dikasih-kasih? Jangan. Ya, ibu-ibu suudzon itu namanya. Ya, jangan, enggak boleh. Ya. Kitanya kadang-kadang enggak tahu. Gitu loh, kitanya misalnya contoh gini ya, kadang-kadang kita itu kan minta, ya Allah gitu. Kuatkanlah hambamu ini. Begitu minta doa kuat, yang dikasih kok malah sakit. Ujiannya banyak sekali. Ya Allah, saya kan minta kuat kok uji begini. Loh justru Allah itu ngasih kamu ujian supaya kamu kuat. Lah doanya minta kuat. Betul enggak? Lah ibu-ibu yang enggak merasa, doanya minta kuat dikuatkan dengan cara diuji kok ngeluh sekarang. Nah itu namanya su'udzon. Gitu loh, su'udzon namanya itu. Ya, nah itu Bu. Kemudian ketika Allah sudah mengabulkan tadi, apa kata iblis? Kata iblis, fabima aghwaytani. Ya Allah, ya, karena engkau telah menyesatkan aku, karena engkau telah menjadikan aku kayak begini ini, iblis itu dendam. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan tongkrongi jalanmu yang lurus itu untuk apa? Nunggu anak keturunan Adam. Itu janjinya iblis. Jadi iblis itu sampai kayak begitu. Kemudian apa kata Allah? Diceritakan dalam surat ya, Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datangi anak Adam itu dari depan. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau, ini omongnya iblis kepada Allah, engkau tidak akan mendapati mereka orang-orang yang banyak bersyukur. Kenapa? Semua berhasil dijadikan sebagai kawannya iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya iblis itu, Bu, goda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Yang ke atas ini tidak. Kenapa? Ibnu Abbas menjelaskan kalau ke atas ini, kalau kita sedang lupa karena digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kita itu masih bisa minta ampunan dari Allah Subhanahu. Ya, itu. Nah, karena itu manusia itu, Bu, di dunia ini punya kesempatan yang sama. Kenapa hasilnya berbeda?
Karena ada yang memanfaatkan waktu dengan benar, ada yang memanfaatkan waktu tidak benar. Kita waktunya sama, kesempatannya sama, tapi rapotnya kok beda-beda. Ya, amalnya lain-lain. Karena yang kita tanam juga lain lah. Nah, itu loh. Makanya kuncinya apa, Bu? Sabar. As-sabru jamul amri wa nidamul hasmi wa da'amatul aqli wa badrul khairi wa khilatu man la khilatalah, katanya. Ini kata Abu Hatim. Sabar itu adalah kunci segala-galanya. Makanya kalau ibu-ibu sedang suntuk, sabar. Ya, sedang capek, sabar. Itu loh, Bu. Nggak punya duit, sabar. Ya, jangan suami. Ya, gitu. Kuncinya itu sabar. Sabar itu jamaul amri kunci. Wa nidamul hasmi, penentu tekad dan keteguhan. Wa da'amatul aqli. Dan sabar itu merupakan penyanggah akal kita. Wa badrul khairi. Dan sabar itu adalah benih semua kebaikan. Jadi kalau ibu-ibu mau ngaji nggak sabar, mau ibadah nggak sabar, mau nggak bisa. Karena kuncinya semuanya dimulai dari sabar. Nah, itu kuncinya sabar. Terakhir ya, nah ini ada nasihat yang bagus sekali dari Imam Duraid. Ya, Imam Duraid. Nasihatnya ini dalam syair. Syairnya panjang tapi Al-Fakir pilihkan 2 saja. Jadi 1 bait syair. Bunyinya begini. Al-mar'u hadisuman ba'dah. Manusia itu, Bu, hadisuman ba'dah. Manusia itu dia akan diceritakan, dia akan menjadi pembicaraan orang setelahnya. Oh, dia itu dulu baik. Oh, dia dulu orangnya jahat. Ya betul enggak? Itu namanya al-mar'u hadisuman ba'dah. Apa kemudian nasihat Imam Duraid? Beliau mengatakan fakun ya hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadilah kamu hadis pembicaraan yang baik bagi orang-orang yang menghafalkan track recordmu. Maka kita ini hidup sedang membuat sejarah. Jadi ibu-ibu kalau bermuamalah, berinteraksi, berhubungan dengan orang, namanya dititeni. Apa dititeni? Ya, itu bahasa Jawa, Bu. Ya, dititeni. Itu namanya hadis suman ba'da. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Jadi orang itu nanti udah hafal. Oh, ini kesini pasti mau pinjam duit ya. Oh, ini kesini Pak mau ngerumpi nih. Nah itu. Ya kan? Maka kata Ibnu Duraid tadi apa? Beliau mengatakan fakun hasanan, fakun hadisan hasanan liman wa'a. Temenmu yang apal kebiasaanmu itu, maka jadilah kamu sebagai apa? Hadisan hasanan, sebagai pembicaraan yang baik. Jangan yang dihafalkan itu jeleknya, maka buatlah sejarah yang baik. Hidup itu begitu, buat sejarah yang baik. Itu. Jangan yang dikenal jeleknya. Itu hidup. Nah ini. Al-mar'u hadisuman ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Ya, baik, mungkin sampai di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kalau ada mungkin yang mau ditanyakan atau ya silakan.